Analis anggaran. 1. Dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja, seorang analis anggaran menggunakan metode ABC atau Activity Based Costing. Apa tujuan utama penggunaan metode ini? A. Mengurangi biaya operasional. B. Meningkatkan pendapatan instansi. C. Mengalokasikan biaya overhead secara lebih akurat. D. Mempercepat proses penganggaran. E. Mengurangi jumlah pegawai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode ABC atau Activity Based Costing digunakan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja untuk mengalokasikan biaya overhead secara lebih akurat berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait alokasi sumber daya. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang analis anggaran menemukan perbedaan signifikan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran. Langkah apa yang paling tepat dilakukan? A. Mengabaikan perbedaan tersebut. B. Melakukan analisis varians untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan. C. Langsung merevisi anggaran tanpa analisis lebih lanjut. D. Melaporkan temuan tersebut ke pihak berwenang tanpa investigasi. E. Mengurangi anggaran tahun berikutnya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah yang paling tepat adalah melakukan analisis varians untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan. Hal ini memungkinkan analis anggaran untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dan mengambil tindakan korektif yang tepat. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam penerapan konsep value for money, aspek mana yang bukan merupakan fokus utama seorang analis anggaran? A. Ekonomi. B. Efisiensi. C. Efektivitas. D. Ekuitas. E. Elastisitas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa konsep value for money dalam penganggaran publik berfokus pada 3 aspek utama, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekuitas juga merupakan aspek penting dalam penganggaran publik. Elastisitas bukan merupakan fokus utama dalam konsep ini. Kita masuk soal berikutnya. 4. Analis anggaran sedang melakukan evaluasi kinerja anggaran menggunakan metode Balanced Scorecard. Perspektif manakah yang tidak termasuk dalam metode ini? A. Perspektif keuangan. B. Perspektif pelanggan. C. Perspektif proses bisnis internal. D. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. E. Perspektif teknologi informasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Balanced Scorecard terdiri dari 4 perspektif, keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif teknologi informasi bukan merupakan bagian dari metode Balanced Scorecard, meskipun teknologi informasi dapat menjadi bagian dari perspektif proses bisnis internal atau pembelajaran dan pertumbuhan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam analisis cost-benefit, seorang analis anggaran menggunakan metode Net Present Value atau NPV. Jika hasil perhitungan NPV bernilai negatif, apa implikasinya terhadap proyek yang diusulkan? A. Proyek layak dilaksanakan. B. Proyek tidak layak dilaksanakan. C. Proyek harus direvisi tanpa mempertimbangkan faktor lain. D. NPV tidak relevan dalam pengambilan keputusan. E. Proyek harus dilaksanakan dengan penambahan dana. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jika hasil perhitungan NPV bernilai negatif, implikasinya adalah proyek tersebut tidak layak dilaksanakan dari sudut pandang finansial. NPV negatif menunjukkan bahwa nilai sekarang dari manfaat proyek lebih kecil dibandingkan dengan biayanya. Kita masuk soal berikutnya. 6. Analis anggaran menggunakan teknik Zero Based Budgeting atau ZBB dalam penyusunan anggaran. Apa keuntungan utama dari penggunaan teknik ini? A. Mempercepat proses penyusunan anggaran. B.
Mengurangi jumlah personel yang terlibat dalam penganggaran. C. Mengevaluasi setiap program dari awal tanpa mempertimbangkan anggaran sebelumnya. D. Meningkatkan pendapatan instansi secara otomatis. E. Menghilangkan kebutuhan untuk analisis kinerja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keuntungan utama dari penggunaan teknik Zero Based Budgeting atau ZBB adalah mengevaluasi setiap program dari awal tanpa mempertimbangkan anggaran sebelumnya. Hal ini memungkinkan instansi untuk menilai kembali prioritas dan efektivitas setiap program, sehingga dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam melakukan analisis sensitivitas anggaran, seorang analis anggaran menemukan bahwa perubahan kecil pada variabel X menyebabkan perubahan besar pada hasil akhir. Apa yang dapat disimpulkan dari temuan ini? A. Variabel X tidak penting dalam model anggaran. B. Model anggaran tidak valid. C. Anggaran sangat sensitif terhadap variabel X. D. Analisis sensitivitas tidak diperlukan. E. Variabel X harus dihilangkan dari model. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa temuan bahwa perubahan kecil pada variabel X menyebabkan perubahan besar pada hasil akhir menunjukkan bahwa anggaran sangat sensitif terhadap variabel X. Ini mengindikasikan bahwa variabel X memiliki pengaruh signifikan dan perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Kita masuk soal berikutnya. 8. Analis anggaran sedang mengevaluasi efisiensi alokasi anggaran menggunakan konsep Pareto efisiensi. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan alokasi yang Pareto efisien? A. Alokasi yang menguntungkan semua pihak secara merata. B. Alokasi di mana tidak mungkin membuat satu pihak lebih baik tanpa membuat pihak lain lebih buruk. C. Alokasi yang memaksimalkan pendapatan pemerintah. D. Alokasi yang meminimalkan pengeluaran pemerintah. E. Alokasi yang mengutamakan program prioritas tanpa mempertimbangkan dampaknya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa alokasi yang Pareto efisien adalah alokasi di mana tidak mungkin membuat satu pihak lebih baik tanpa membuat pihak lain lebih buruk. Konsep ini penting dalam analisis anggaran untuk mencapai alokasi sumber daya yang optimal dan efisien. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam melakukan analisis risiko anggaran, analis anggaran menggunakan metode Monte Carlo Simulation. Apa manfaat utama penggunaan metode ini? A. Menghilangkan semua risiko dalam anggaran. B. Memberikan estimasi anggaran yang pasti. C. Menghasilkan berbagai skenario hasil anggaran berdasarkan variabel yang tidak pasti. D. Mempercepat proses penyusunan anggaran. E. Mengurangi kebutuhan untuk analisis sensitivitas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa manfaat utama penggunaan metode Monte Carlo Simulation dalam analisis risiko anggaran adalah menghasilkan berbagai skenario hasil anggaran berdasarkan variabel yang tidak pasti. Metode ini membantu analis anggaran memahami range kemungkinan hasil dan probabilitas masing-masing skenario. Kita masuk soal berikutnya. 10. Analis anggaran menemukan bahwa suatu program memiliki rasio manfaat biaya atau benefit cost ratio sebesar 0,8. Apa implikasi dari temuan ini? A. Program sangat menguntungkan dan harus dilanjutkan. B. Program memiliki manfaat yang lebih besar dari biayanya. C. Program memiliki biaya yang lebih besar dari manfaatnya. D. Rasio tersebut tidak relevan dalam pengambilan keputusan. E. Program harus dilanjutkan dengan penambahan dana. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rasio manfaat biaya sebesar 0,8 menunjukkan bahwa program memiliki biaya yang lebih besar dari manfaatnya. Rasio yang kurang dari 1 mengindikasikan bahwa program tersebut tidak efisien dari perspektif ekonomi,
dan perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut atau pertimbangan untuk menghentikan atau memodifikasi program. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam analisis anggaran berbasis outcome, apa perbedaan utama antara output dan outcome? A. Output adalah hasil jangka panjang, outcome adalah hasil jangka pendek. B. Output adalah hasil langsung dari aktivitas, outcome adalah dampak atau manfaat yang dihasilkan. C. Output berkaitan dengan efisiensi, outcome berkaitan dengan ekonomi. D. Output selalu dapat diukur secara kuantitatif, outcome selalu bersifat kualitatif. E. Output berkaitan dengan input, outcome tidak berkaitan dengan input. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perbedaan utama antara output dan outcome adalah bahwa output merupakan hasil langsung dari aktivitas atau program, sedangkan outcome adalah dampak atau manfaat yang dihasilkan. Outcome lebih berfokus pada perubahan yang terjadi sebagai hasil dari output yang dihasilkan. Kita masuk soal berikutnya. 12. Analis anggaran menggunakan teknik forecasting dalam proyeksi anggaran. Metode manakah yang paling tepat digunakan untuk data yang memiliki pola musiman yang kuat? A. Simply moving average. B. Exponential smoothing. C. Trend projection. D. Seasonal decomposition. E. Naive method. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk data yang memiliki pola musiman yang kuat, metode seasonal decomposition adalah yang paling tepat digunakan. Metode ini memisahkan komponen tren, musiman, dan acak dalam data, sehingga dapat memperhitungkan pola musiman dalam proyeksi anggaran. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam melakukan analisis efisiensi anggaran, analis anggaran menggunakan metode Data Envelopment Analysis atau DEA. Apa keunggulan utama metode ini dibandingkan metode analisis efisiensi lainnya? A. Hanya membutuhkan sedikit data. B. Dapat mengukur efisiensi relatif unit-unit yang memiliki multiple input dan output. C. Selalu menghasilkan hasil yang absolut. D. Tidak memerlukan asumsi distribusi error. E. Hanya fokus pada input tanpa mempertimbangkan output. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keunggulan utama metode Data Envelopment Analysis atau DEA adalah kemampuannya untuk mengukur efisiensi relatif unit-unit yang memiliki multiple input dan output. Metode ini memungkinkan analis anggaran untuk membandingkan efisiensi berbagai unit atau program yang kompleks dengan berbagai input dan output. Kita masuk soal berikutnya. 14. Analis anggaran sedang mengevaluasi kinerja anggaran menggunakan pendekatan balanced budget multiplier. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan multiplier effect? A. Efek penggandaan pendapatan akibat peningkatan pengeluaran pemerintah. B. Efek pengurangan defisit anggaran. C. Efek peningkatan inflasi akibat pengeluaran pemerintah. D. Efek penurunan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. E. Efek peningkatan utang pemerintah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam konteks balanced budget multiplier, multiplier efek merujuk pada efek penggandaan pendapatan akibat peningkatan pengeluaran pemerintah. Konsep ini menjelaskan bagaimana perubahan dalam pengeluaran pemerintah dapat memiliki dampak yang lebih besar terhadap pendapatan nasional. Kita masuk soal berikutnya. 15. Dalam melakukan analisis cost effectiveness, analis anggaran menemukan bahwa dua program memiliki rasio cost effectiveness yang sama. Faktor tambahan apa yang paling relevan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan? A. Popularitas program di masyarakat. B. Kemudahan implementasi program. C. Dampak jangka panjang program terhadap tujuan strategis organisasi. D. Preferensi pribadi pembuat kebijakan. E. Biaya promosi program. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ketika dua program memiliki rasio cost effectiveness yang sama,
Faktor tambahan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah dampak jangka panjang program terhadap tujuan strategis organisasi. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga sejalan dengan visi dan misi jangka panjang organisasi.